Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan meluruskan fatwa ngawur dan bahkan merupakan pernyataan yang telah keluar dari ijma' ulama. Pernyataan ini dilontarkan oleh seorang sanjungan kaum Wahabi yang sudah wafat, yaitu Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Hal ini kami lakukan agar almarhum Yazid Jawas tidak terus-menerus mendapatkan dosa jariah apabila pernyataannya diikuti dan dibenarkan oleh orang awam. Untuk menyingkat waktu, mari kita simak terlebih dahulu video daripada Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Berikut ini videonya. Kaidah ilmu hadis, kalau hadis itu dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah, nggak bisa diamalkan. Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini berkata, dalam kaidah ilmu hadis, hadis itu apabila dhaif atau lemah maka tidak boleh dijadikan hujjah sekaligus tidak boleh diamalkan. Pernyataan yang demikian sangat bertentangan dengan ijma' ulama, baik dari para ulama hadis maupun ulama fikih. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala rahmatal abror, amin ya rabbal alamin, dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tepat di juz kedua halaman 54 terbitan Al-Maktabatul Islamiyah. Wa qad taqarrara annal hadits ad-dha'ifa wal mursala wal munqati'ah wal mu'dhala wal mauqufa yu'malu biha fi fadailil a'mali ijma'an. Hadis dhaif ataupun hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dhal, hadis mauquf, yu'malu biha fi fadailil a'mali ijma'an. Semua hadis tersebut, yaitu hadis dhaif, hadis lemah, hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dhal ataupun hadis mauquf, itu boleh diamalkan dalam fadailul a'mal ijma'an, menurut konsensus atau kesepakatan para ulama. Hal yang senada juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Beliau ini merupakan ulama yang bermadzhab Syafi'i. Beliau adalah ulama ahli hadis sekaligus pakar fikih. Dalam kitabnya yang bernama Al-Azkar, tepat di halaman ke-7 terbitan Maktabah Imaratillah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, faslun qolal ulama'u minal muhaddithina wal fuqaha'i wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil haditsid dha'ifi ma lam yakun maudu'an. Para ulama baik dari kalangan ahli hadis maupun dari para fuqaha ahli fikih dan ulama-ulama yang lain, beliau semuanya berkata yajuzu boleh, wa yustahabbu al-amalu dan dianjurkan mengamalkan fil fadaili di dalam masalah fadailul amal, wat tarhibi wat tarhibi boleh mengamalkan bil haditsid dha'ifi malam yakun maudu'an. Hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadailul a'mal dan at-tarhib wa tarhib selama hadis dhaif itu bukan termasuk hadis maudhu atau hadis palsu. Begitulah penjelasan daripada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun ulama-ulama yang lain. Kita boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadailul a'mal. Hal ini berbeda sekali dengan pernyataan-pernyataan dari banyak ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi, ya termasuk almarhum Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, atau siapa itu lagi, Badrus Salam, atau Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Itu menyatakan tidak boleh diamalkan kalau hadis dhaif. Hal itu jelas menentang ijma' ulama. Ucapan mereka itu jelas bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Dan apabila
mereka itu tidak klarifikasi atau tidak mengakui kesalahan mereka, maka hal ini dikhawatirkan akan menjadi dosa jariyah apabila pernyataan mereka diikuti dan diyakini kebenarannya oleh orang awam yang tidak pernah belajar tentang masalah ilmu hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah kami berharap kepada para YouTuber Wahabi yang sudah terlanjur mengupload video-video yang isinya berupa kesalahan, maka kami harap hapus segera video kalian. Sebab apa? Sebab kasihan kepada ustadz-ustadz kalian sendiri apabila pernyataan yang sangat keliru itu diikuti dan diyakini oleh orang awam lalu diamalkan. Kasihan, mereka akan mendapat dosa jariyah ila yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kalian para YouTuber Wahabi memang menyayangi, cinta kepada ustadz-ustadz sanjungan kalian, tolong dihapus semua video yang menyatakan hal yang demikian. Dihapus. Kasihan nanti kalau mereka sudah semuanya jadi almarhum seumpama. Dan gak perlu menunggu jadi almarhum sebenarnya. Apapun pernyataan yang salah, yang keliru, menentang ijma ulama, tidak layak kalian sebarkan sehingga nanti dikhawatirkan ada orang awam yang membenarkan sekaligus akan mengamalkan pernyataan yang sangat fatal tersebut. Kasihan umat Rasulullah, kasihan umat Rasulullah. Jangan dibohongi teruslah umat Nabi atas nama teriakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, ikut ulama salaf. Salaf yang mana yang kalian ikuti kalau seperti ini? Salaf yang mana? Ulama hadis berkata begini, kalian berkata yang lain. Ulama ahli fikih berkata begini, kalian berkata yang lain. Ada yang sampai menyatakan rukun wudhu hanya 2, yaitu membasuh wajah dan tangan sampai siku saja. Selain itu hanya sunnah muakkadah sebagaimana tayammum. Ustadz seperti inikah yang kalian sebut sebagai pengikut salaf? Salaf apa itu kalau bukan salah fikir? Kasihan kami kepada kalian itu para penyanjung ustadz Wahabi. Kasihan kalian itu dibodohi atas nama ijma. Kalian itu termakan doktrin kembali ke hadis, kembali ke pemahaman ulama salaf, sementara mereka jarang sekali menunjukkan bukti dari apa yang dinyatakan oleh mereka dalam kitab apa, halaman berapa, juz keberapa, terbitan apa. Ada yang sampai menyatakan kotoran kucing membatalkan wudhu. Na'udzubillahi min dzalik. Fikih cap apa? Ulama mana yang mengatakan wudhu seseorang itu batal ketika menyentuh kotoran binatang yang haram dimakan? Tolong bedakan mana najis dan mana hadas. Najis tidak pernah membatalkan wudhu seseorang. Yang membatalkan wudhu itu adalah hadas. Kalau terkena najis tidak pernah dianggap batal wudhu oleh para ulama siapapun kecuali ustadz tersebut, yaitu Khalid Basalamah Al-Wahabi. Sadarlah kalian, ada lagi yang dusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i tentang masalah hukum mengaji Al-Quran di sisi kuburan, yaitu Abu Haidar As-Sundawi. Dia nyatakan di dalam ceramahnya bahwa Imam Asy-Syafi'i maupun ulama Syafi'iyah menentang keras orang ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Justru Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan umat Islam ketika berziarah kubur agar ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Inikah yang kalian sebut pengikut salaf? Salaf mana yang suka berbohong? Ulama salaf yang mana yang akan membenarkan kedustaan atas nama para ulama? Kalau bukan salah fikir. Sangat banyak di antara ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi yang keberatan ketika melihat ataupun mengetahui umat Islam membaca sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi itu tidak sadar mereka juga sudah membaca sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Terlalu banyak buktinya kalau kita memang mau membahas
Intinya kaum muslimin ini harus cerdas, harus mampu membedakan mana ulama salaf dan mana salah fikir. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Share video ini agar kita selamat dari kebohongan-kebohongan sutat-sutat kaum Wahabi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.